S-Hardware baru aja rebranding menjadi ASKO. Websitenya juga udah berubah dari shardware.co.id menjadi asko.id. Sebagai orang SEO, saya penasaran ngelihat gimana proses migrasinya. Saat mengecek pakai tools Ahrefs, ternyata trafiknya S-Hardware itu hilang 80%, tidak pindah ke website asko.id yang baru. Saya menemukan ada dua kesalahan yang mereka lakukan yang harusnya bisa dihindari. Di video kali ini, saya akan menunjukkan apa itu dua kesalahan mereka, apa dampak untuk bisnis, dan bagaimana langkah-langkah seharusnya untuk mencegah ini terjadi. Halo, saya Ilman Akbar dari Daily SEO ID. Di channel ini, saya akan membahas mengenai strategi SEO yang berhubungan dengan bisnis. Update setiap hari Selasa, like dan subscribe biar nggak ketinggalan. Sebagai konteks, buat yang penasaran, kenapa sih S-Hardware berubah brandnya jadi ASKO? Singkat cerita, ini adalah karena kawan lama grup pemilik dari PT S-Hardware Indonesia itu tidak memperpanjang lagi lisensi penggunaan brand S-Hardware. Setelah 30 tahun, mereka akhirnya memutuskan buat mengganti aja karena mereka nggak mau perpanjang lagi. Intinya, yang berubah tuh cuma nama brandnya aja. Merahnya masih sama, tokonya masih sama, produk-produknya masih sama, dan ramah-ramah mbak-mbaknya pun masih sama. Intinya cuma ganti brand aja, di belakang masih sama semua. Beberapa minggu lalu, saya pergi ke S-Hardware, ASKO. Saya pengen beli alat pemotong rumput. Sambil nanya mas-masnya, mas berapa harganya? Saya nyari di Google S-Hardware. Saya lupa, oh iya kan baru ganti jadi ASKO nih gitu. Saya berharap pas nyari di Google S-Hardware akan muncul website asko.id yang paling atas. Ternyata yang muncul malah website shardware.com, yaitu website resmi S-Hardware yang pusatnya di Amerika. ASKO-nya malah di bawah banget. Harusnya kalau ganti domain, rebranding, dari pengalaman saya, itu website barunya dengan nama domain yang baru itu menggantikan persis posisi ranking yang lama saat kita mencari nama brand yang lama tadi. Tapi ASKO enggak. Saya penasaran, ini kenapa? Insting saya mengatakan bahwa ada yang salah dari proses migrasinya. Dan ternyata begitu saya cek di rumah, bener dong, ada dua kesalahan fatal yang mereka lakukan. Kesalahan pertama, mereka itu tidak meredirect halamannya 1:1. Maksudnya gimana? Halaman apapun dari S-Hardware yang dibuka, itu akan lari ke homepage-nya asko.id. Halaman about, halaman artikel, halaman produk dari websitenya S-Hardware, kalau linknya dibuka, itu akan lari ke homepage-nya asko.id. Ini bikin bingung user, bikin bingung search engine, kok semuanya lari ke homepage, padahal tadinya halaman about, halaman produk kipas angin, halaman produk rak, segala macam. Yang kedua, secara teknis, saat mereka mindahin dari shardware.co.id ke asko.id, mereka pakai redirection yang salah. Mereka pakai redirect 302 alias redirect temporer atau sementara. Harusnya 301. Walaupun dari depan, di mata user kelihatan sama aja, buka website A, pindah ke website B. Tapi di mata search engine itu beda. Kalau kita pengen pindah alamat, kita pengen ganti nih alamat website kita yang ada di Google nih, ke website baru, kita harus redirect. Pakai redirect yang permanen 301. Jadi redirect permanen itu ibarat kita pindah alamat rumah, kita pindah KTP-nya juga. Gitu kira-kira. Kalau temporary kita kayak pindah kontrakan, yang kita tetap pakai alamat rumah asli kita di KTP. Gitu, itu dua kesalahannya. Terus, dampaknya apa sih secara bisnis dan secara user experience? Seperti saya bilang di depan tadi, traffic-nya, at least berdasarkan Ahrefs, traffic SEO-nya itu kehilangan 80%. Bulan Desember, sebelum proses migrasi dimulai, itu kira-kira trafficnya S-Hardware ada di angka 111-an ribu. Sementara begitu bulan Februari, ada di angka 20 ribu. Cuma tersisa 80%-an. Mungkin teman-teman nanya, kok trafficnya bisa hilang? Kan udah redirect ke asko.id. Nah, ini dia. Kita bicara SEO traffic, alias traffic dari Google. Karena pakai redirect yang temporary tadi, semua result yang ada di shardware.co.id itu tidak diganti oleh ASKO. Orang ngekliknya ngeklik website shardware.com mungkin. Jadi trafficnya hilang, tidak pindah ke ASKO. Dulu kalau orang nyari brand S-Hardware, yang muncul kan shardware.co.id. Tapi gara-gara mereka salah implementasi, yang muncul malah shardware.com, sehingga trafficnya larinya ke shardware.com. Padahal itu tidak relevan buat customer ACE atau customer ASKO di Indonesia. Itu pertama. Terus kalau orang nyari nama produk di Google yang mengandung kata S-Hardware, itu pun juga tidak akan masuk ke shardware.co.id lagi, karena rankingnya hilang. Misal kalau orang nyari rak S-Hardware, orang nyari kursi lipat S-Hardware, dan sejenisnya. Dulu ada website S-Hardware di atas, sekarang diganti oleh marketplace. Tidak lari ke ASKO trafficnya, makanya hilang. Dari sisi bisnis, mungkin kehilangan 80% SEO traffic ini nggak berdampak banyak. Karena penjualan S-Hardware itu banyak kan ya di store offline ya gitu kan. Jadi selama orang masuk tetap datang ke tokonya, mereka nggak ada masalah secara bisnis. Tapi website dan SEO itu kan adalah bagian dari digital marketing gitu kan. Jadi ini berpotensi membingungkan user, awareness-nya jadi nggak terbangun.
Terutama bagi orang-orang pelanggan-pelanggan yang nggak tahu bahwa S-Hardware udah pindah brandnya jadi ASKO. Orang taunya masih S-Hardware. Kalau migrasi ini secara teknis SEO benar, kalau orang nyari S-Hardware, mereka nemunya ASKO di atas, mereka akan mikir, oh ternyata S-Hardware udah berubah jadi ASKO ya. Tapi kalau sekarang kan enggak. Mereka jadi nggak tahu bahwa S-Hardware itu udah berubah. Permasalahan ini sebetulnya tidak sulit secara teknis. Banyak banget case tadi, migrasi website, revamp website, rebranding website yang sudah ada di internet. Sehingga secara teknis, ini bukan sesuatu yang bisa luput gitu. Harusnya orang SEO-nya timnya bisa ngatasin ini. Tapi kenapa enggak? Nah, seharusnya langkah-langkahnya gimana sih kalau misalkan saya atau kita menjadi orang SEO-nya di S-Hardware? Dugaan saya, proses rebranding dan migrasi ini tuh tidak smooth-smooth amat, tidak lancar-lancar amat. Sehingga hal-hal ini mungkin bisa keskip oleh tim internalnya atau oleh agensinya S-Hardware. Ingat, S-Hardware itu perusahaan yang besar, TBK. Jadi mereka pasti punya struktur tim komunikasi yang tidak sederhana. Bisa jadi timeline-nya mendadak atau komunikasi dari atas ke bawah tidak lancar, sehingga ya begini yang terjadi. Tapi seandainya waktu bisa diputar, saya ingin bilang ke manajemen S-Hardware, Pak, rebranding itu bukan cuma sekedar redirect website. Tanpa persiapan yang benar, fatal akibatnya buat SEO. Jadi, ini yang akan saya lakukan kalau ini bisa dilakukan kembali nih rebranding S-Hardware jadi ASKO ini. Pertama banget, tentukan timeline yang jelas dan masuk akal. Saya akan minta paling nggak 3 bulan buat proses migrasi. Bulan pertama buat bikin specs, requirement migrasinya. Bulan kedua buat implementasi spek migrasi itu. Paralel sama dengan proses development website yang baru. Bulan ketiga itu testing dan launching pastinya. Harusnya 3 bulan ini sih bisa, karena saya baca berita, mereka tuh udah mengumumkan bakal ganti nama brand. Diumuminnya kapan? Diumuminnya setelah mereka melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa bulan Juni 2024. Berarti harusnya masih ada waktu 6 bulan buat mereka mempersiapkan ini. Saya cuma minta 3 bulan aja. Terus, kalau udah ada timeline-nya yang cukup, selanjutnya saya akan minta orang-orang untuk mengeksekusi hal ini. Pertama, developer pastinya. Developer buat ngedevelop website baru, asko.id. Ini udah pasti ada, karena emang website baru, brand baru biasanya udah otomatis ngikut dengan website baru. Developer web baru udah pasti ada. Tapi yang belum tentu ada adalah developer untuk melakukan implementasi proses migrasi di website yang lama. Jadi web shardware.co.id yang lama ini tidak bisa dilepas gitu aja, dilepas tinggal pakai yang baru, enggak. Harus ada sesuatunya yang kita sesuatukan biar SEO-nya bener migrasinya, biar 2 kesalahan yang tadi nggak terjadi. Itu harus ada developernya, harus kita perjuangkan. Ketiga, harus ada infrastruktur semacam server staging, biar kita bisa ngetes-ngetes di situ sebelum kita rilis secara publik. Jadi itu 3 resources yang dibutuhkan banget buat proses ini, biar makin lancar. Terus ketiga, orang SEO-nya barulah bikin spek atau requirement untuk proses migrasi. Di 1 bulan itu, 1 bulan pertama, tim SEO-nya baru masuk ke urusan teknis. Secara singkat, kira-kira yang akan mereka lakukan tuh kayak begini. Pertama, mereka harus nyari tahu URL yang ada di website yang lama. Harus nggak boleh kelewat satupun. Terutama yang ngebawa traffic ke website shardware.co.id yang lama. Kedua, di website yang baru, itu kita perlu nge-list juga URL-nya apa aja. Kita harus ngelihat website yang baru tuh punya isinya apa aja. Ketiga, kita mapping satu-satu URL yang ada di website yang lama ke URL yang ada di website yang baru. Artinya kalau di website lama ada halaman tentang kipas angin, di web baru tuh harus ada halaman kipas angin. Di website lama ada promo Chinese New Year, di website baru harus ada Chinese New Year. Biar apa? Biar semua traffic yang lama pindah ke website yang baru. Kalau ada yang belum ada di tempat yang baru nih, kita bisa minta developer buat tambahin halaman-halaman tersebut. Terutama halaman-halaman yang di website lama udah dapat traffic. Kita nggak mau trafficnya hilang karena tidak ada pasangannya di website yang baru. Terus langkah berikutnya, tim SEO perlu nanya ke tim developer. Redirection-nya tuh secara teknis gimana sih? Karena beda infrastruktur server, beda-beda cara redirect-nya. Nginx beda lagi caranya, website Windows Server beda lagi caranya, Apache beda lagi caranya, jadi harus tanya ke mereka gimana caranya. Buat apa? Supaya kita bisa bikin rules redirection 1:1. Dari URL yang ada di sini, kita redirect satu-satu ke URL yang baru yang ada di website yang baru, website ASKO. Dan redirection rules tadi kita butuhkan karena kita ingin tim developer tuh buat implementasi aja. Jadi kita tidak boleh bilang ke tim developer, Mas, tolong redirectnya dari A, dari list ini nih ada 1000 halaman, ke sini ya, gitu. Jangan, itu ngerepotin mereka. Tapi kita bikin script-nya, bikin rules-nya, sehingga tim developer tinggal implementasiin.
permudah hidup mereka, biar hidup kita lebih mudah juga. Terus yang pasti, di website yang baru tetap harus ada SEO audit, kita lihat on-page technical segala macam yang belum optimal, kita pastikan nggak ada yang missing di website yang baru dibandingkan dengan website yang lama. Oke, spek SEO-nya harus bagus juga di sini. Lalu langkah kelima, tinggal implementasi. Speknya redirection udah jadi, speknya website baru, SEO-nya udah jadi, tim developer implement dua-duanya. Lalu kita tes di staging. Bener nggak redirection-nya pas udah ngebuka URL yang lama, pindah ke URL yang baru nggak? Baru terakhir kita rilis ke publik, dan tim SEO-nya itu monitor performa websitenya, baik cek langsung di SERP, cek S-Hardware misalkan, atau cek kipas angin S-Hardware misalkan. Terus kita cek real-time datanya di GA4, kita cek beberapa hari kemudian di GSC, dan seterusnya. Memastikan bahwa tidak ada traffic yang hilang. Kalau di perusahaan besar, urusan rebranding dan migrasi begini nggak cuma urusan teknis, tapi ada juga aspek komunikasi antar departemen dan antar tim, bahkan dengan agensi segala macam. Dan buat SEO, urusan non-teknisnya ini emang lebih ngerepotin dibanding urusan teknisnya. Di video berikutnya, saya mau kasih studi kasus rebranding sebuah website yang berhasil dilaksanakan dengan mulus. Emang sih, ini website blog pribadi, bukan blog bisnis, bukan website bisnis. Sehingga caranya lebih smooth juga, lebih gampang. Tidak ada faktor non-teknisnya. Tapi, ini mudah-mudahan bisa jadi studi kasus real buat teman-teman yang ingin melakukan rebranding buat website kantornya masing-masing. Itu aja buat hari ini. Cerita tentang S-Hardware yang rebranding redirection website ke asko.id-nya itu agak kurang mulus. Semoga dari video ini bisa ada hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman di Asko sendiri maupun buat teman-teman yang lainnya. Like dan subscribe buat ikutin video Daily SEO ID yang berikutnya dan sampai ketemu lagi.